Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tetap update terus biar market lagi dibanting Martini Martia. Kita tetap semangat. Selagi nyawa kita masih bergandengan dengan raga kita dan matahari masih terbit di sebelah timur, tenggelam sebelah barat, rawe-rawe atas, malang-malang putung. Investasi di kripto naik turun hal yang biasa. Nggak perlu nangis di pojokan. Saatnya PAM juga PAM akan saya bahas berbagai macam TA di sini termasuk BTC, PP, bagaimana kondisi keadaannya. Kita harus sabar, harus yakin dengan penuh intrik geopolitik global sejak dipimpin oleh Mbak Katram ya. Ibarat kita nyebrang sudah di tengah sungai, mundur kita juga udah basah, maju juga sudah basah. Kalah menang ya kita maju lewati, lintasi sungai yang banjir. Nanti kita akan minggir dari sungai yang banjir, kemudian kita bisa memetik mangga 2 buah dada. Oke, kita bahas bersama Mas Bro Tegal. Kalau kita melihat daripada intriknya Powell di tahun 2013, ketika di kotak merah ini turun, kemudian PAM besar, kotak merah turun, PAM besar, kotak merah turun, PAM besar. Sekarang berada di penurunan kotak merah ini 2025 dan 2026 nih, di pertengahan di sini nih kondisinya masuk kotak merah, mungkin turun, dan kemudian setelah kotak merah berhasil lepas dari kotak merah baru PAM. Wah, betul juga kata yang waskito tadi, Mas Bro akan meledak cuan besar di PP sampai 1 sampai 2 rupiah. Tapi saya terawang untuk 3 tahun ke depan. Apakah tahun 2029? Bisa jadi ya. Apapun yang terjadi, kita ikut market, bukan market yang ikut kita. Kita laki-laki kok ya, punya anu, masa nangis di pojokan. Santai saja, slow, semangat, 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 semangat. Ya, kotak merah, longsor PAM. Kotak merah, longsor PAM. Kotak merah, longsor PAM. Kotak merah, longsor PAM. Akan tetapi di saat 2022 harga BTC 16.000 ataupun 250 juta pada ketakutan masuk. Ya, jualan. Ketika di 2 miliar lebih pada masuk. Ini salah siapa? Pasti salah sama rumput yang bergoyang. Oke, kita akan bahas TA-nya daripada PP. BTCJ dulu. BTCJ dulu itu mencurigakan. BTCJ-nya itu sudah mulai turun sebetulnya ini. Ini sudah mulai turun, tapi mengapa berkampret begini? Market dibikin acak kadut, yang penting naik turun tuh mereka yang olah, sebetulnya mereka yang atur. Mau besok PAM gila-gilaan bisa, besok didam bisa, ya mereka yang atur. Sebetulnya udah permainan mereka, kita tinggal ikuti saja, karena ada yang main lepret, ada yang bermain scalper macam-macam dalam kripto ya. Sebetulnya Mas Bro lagi pilek ini, tapi tetap aja alhamdulillah tadi habis duhur bisa tidur ya sebentar, dan bangun pas menjelang asar kurang 15 menit, mandi dulu, sholat asar, baru kita bebek untuk kalian ya. Kita langsung yang mana, kita lihat chart daripada BTC tadi. Udah chart daripada ini sebenarnya bener ya, chart awan Ichikiwir ini kemarin kan ini kan di bawah sini, ini udah nge-cross nih, sudah nge-cross ini, dan kemarin di sini resisten nih yang besar bentong ini, yang kayak susu ini, nih ya. Dan ini sudah di sini resisten, nggak kuat, turun lagi ke bawah. Nanti jebolnya di sini nih. Ya sabar aja, waktunya terbang. Ngapain? Wah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ngoceh di sini, belum terbang, kita mau apa? Kok tahu Mas Bro nanti mau ke atas di sini ya? Kemarin ini kan yang sudah di tim yang lebih kecil lagi kan sudah ketahuan di sini. Tuh yang satu harinya tuh. Kemarin kan dibahas masih di sini toh. Kemudian di sini cross toh. Kemudian pump ke sini, resisten, turun. Nah ini sudah waktunya di atas, sudah TP. Masuk di bawah awan Ichikiwir, jual di awan Ichikiwir TP. Dan ini sudah terbentuk nih. Di awan di support ini, kalau ini kuat ya ke sana lagi. Kalau nggak kuat ya ke sini, baru ke sana lagi. Ikuti aja. Ya begitulah dalam dunia kripto, yang tidak sabar ya nangis di pojokan. Konfirmasi dari bawah, gunting ke atas, PAM buy di sini, jual di sini. Kan udah saya infokan, jual.
kemudian ini konfirmasi biru gunting ke bawah, cerot, ini bisa koreksi, bisa turun. Tapi kalau saya turun makin tambah muatan saja. Untuk long in jangka panjang nggak apa-apa, 3 tahun lagi, cuan yang penting, cuan besar, meledak nanti Rp1. Tetap teori saya sendiri, dalam investasi kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau membeli mendadak itu biasa. Yang tidak bermain kripto juga habis juga bermain yang lain, ya kan? Bermain perek itu lebih kacau lagi. Oke, kita akan lihat juga secara fundament sebetulnya sih sudah kalau PP ini sebetulnya sudah bagus ya kalau sudah di 3D-nya itu memang arahnya ke atas ini. Ya, ini masuk di sini nanti. Jual di atas ini ya. Di sini jual jangan nggak dijual, nanti di sini nggak dijual, turun nyalain Mas Bro. Kalau Mas Bro kan turun serok-serok aja nggak apa-apa karena long invest Mas Bro sih. Oke, kita lihat di dalam kupu bambu suka dukaku. Kok nyanyi Mas Bro? Katanya flu ya. Flu kan juga bisa nyanyi. Mas Bro itu selalu bahagia. Nggak ada kata susah. Mas Bro itu nggak ada kata susah. Yang susah Martini Mardia. Oke, kita masuk ke PP ya. PP 0,061. 0,061 market cap-nya masih di 25 triliun. Ini gara-gara turun sampai 8%, semua turun anjlok begini piye. Wah kacau, pokoknya nggak apa-apa lah ya. Kita laki-laki turun bareng-bareng turun kok, bukan kita aja yang turun. Memangnya koin lain nggak turun. Ini kalau nanti begini sih nggak apa-apa, turun kemudian cerot ke atas lagi ya. Mudah-mudahan seperti ini nih. Memang benar-benar ini gara-gara si Mbah Trump ini intriknya nggak karuan ya, ada tarif dagang, ada perang, tahu-tahu sudah apa itu perang ini selesai dulu Ukraina sama beruang merah Putin, sempat harga jatuh kemudian selesai udah nggak ada perang lagi ini. Gegernya mau perang dunia ke-4 apa ke-10 gitu, nuklir katanya, udah geger waktu si Putin itu, tapi tahu-tahu ya mereda. Nah ini lagi kemarin Timur Tengah yang wah ini udah mantep nih Gaza selesai ya 20.000 pasukan Indo menjaga perdamaian ke sana, pokoknya mantap lah di Palestina merdeka ya, aman ini tahun 2026 meledak. Gak taunya bulan Februari serangan hantaman Iran AS ini kan kacau balau kerjaannya. Kalau Timur Tengah itu kalau belum kiamat ya belum selesai. Nanti habis Iran mana lagi nih, wah bener-bener ngampret ya. Ya inilah yang namanya market itu begitu. Yang penting kan fundamentalnya masih oke lah. Saya akan bersabar di sini. Rezeki mati jodoh itu urusan ilahi ya. Mau besok cuan tiba-tiba pam juga bisa. Besok makin membre juga bisa. Siap segala sesuatu risiko di dalam kripto ya harus siap segala sesuatu. Harusnya memang uang dingin. Tapi untuk uang dingin dari mana? Ngeprak meja dulu. Oke, ya ini untuk semangat kalian sore ya. BTC itu memang kalau turun ngajak-ngajak ya, kalau naik nggak ngajak-ngajak. Mudah-mudahan BTC ini segera inilah ya. Tapi kalau ini nanti jatuh harga turun, jangan seperti kayak tahun 2022 kalian minggat ya, malah justru tambah muatan. Nanti dipanen halving yang berikutnya di tahun 2025 ini kan sebetulnya 1 tahun setelah halving BTC tahun 2024 ini kan bull run besar akan tetapi prematur dan aneh gitu. Dan ini kalau kayak gini mau gimana, tapi banyak yang prediksi tahun 2026 ini adalah super cycle siklus 1 dekade sekali ataupun 10 tahun sekali. ETH, tapi info yang terbaru ini ETH ini diborong ini, diakumulasi well kewel, ada well kewel di ETH hyperliquid, kemudian di shake apakah nanti akan mengangkat jadi all season berubah ya nggak tahu, yang penting kita nikmati saja lah. Harga sudah sangat di bawah, mau ngapain ya, mau cari koin itu diskon semua, mau ngomong koin apalagi saya juga udah pusing 7 keliling, aduh pusing tuh, aduh pusing 7 keliling gitu kan ya, lagunya begitu. Yang penting kalau udah turun gini ya kita nikmati saja seindah mungkin. Kita bisa ngambil cuan di jual beli mobil kayak apa dulu, ngarit bebek ya gimana lagi kondisi memang market lagi jelai begini, tahu nggak jelai melekedek gitu ya. Yang penting orangnya jangan jelai gitu. Semangat jaya, maju tak gentar ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Gitu aja, yang penting ada duitnya toh. Bebek kan banyak. Ini kalau ya secara TA itu udah oke, tapi TA itu kan memang kebenarannya hanya sekitar
20-30% saja, kalah dengan omongannya si Powell sama si Cutler. Kalau lihat di trend line-nya juga ya kurang apa, trend line-nya tuh udah jebol begini tuh. Udah jebol tuh. Ya kan jebolnya udah jauh ini. Udah ngelower ke sini kan, tinggal kesananya saja kok pakai turun begini juga ya, kampret ya. Mungkin itu aja untuk sarapan sore. Gampang nanti malam ada update terbaru saya infokan untuk kalian. Penting semangat Mas Bro, selalu bahagia, selalu pokoknya enjoy terus, tidak ada kata sedih, tidak ada kata sakit hati. Pokoknya semangat, biar turun market nggak perlu sakit hati. Kalau bisa itu sakit gigi saja. Jangan loh, sakit gigi dikira enak. Wah, bisa nangis saya. Saja waktu istri kalau sakit gigi saya gedek banget ya, nangis nolonginya gimana, susah. Ya kalau sakit masuk angin bisa saya bantuin ngeroki kan bisa. Ya kalau kurang duit bisa saya pinjemin uang cari duit ya. Ini kalau sakit gigi tuh repot bener. Udah nangis mulu gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap dia riset sendiri, tetap semangat, tetap yakin dunia kripto naik turun kayak kiamat tahun 2022, kemudian pump besar-besar juga bisa ya. Jangan melihat harga sekarang dengan adanya ETF market manipulasi mereka naik turun bisa terjadi tanpa kita duga. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.